Selamat malam saudara, Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda malam hari ini bersama saya Herdina Suherdi. Saudara, pemerintah berencana untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Hal ini perlu dilakukan karena subsidi BBM dinilai sudah membebani APBN, bahkan angkanya mencapai 502 triliun rupiah. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah memang penyesuaian harga BBM subsidi itu menjadi solusi yang tepat dilakukan saat ini? Kita akan membahasnya malam hari ini di Indonesia Bicara dengan tema penyesuaian harga BBM, selamatkan negeri. Dan sudah hadir di studio dua orang narasumber. Langsung saja saya akan kenalkan. Yang pertama di sebelah saya ada Direktur Eksekutif Next Policy dan Ekonom dari Universitas Indonesia, Fitra Faisal Hastiadi, dan juga ada Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan. Selamat malam Mas Fitra dan juga Mas Mamit. Selamat malam Mbak Diana. Sehat selalu ya. Sehat selalu. Dan malam hari ini kami semua sudah melakukan antigen dan juga swab, sehingga kami melakukannya sesuai dengan protokol kesehatan. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh terkait dengan tema kita malam hari ini, kita akan simak terlebih dahulu. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan penyesuaian harga BBM subsidi. Dan kalau dilihat dari sini, dari hitungan kita bulan Juli, pada saat kita menyampaikan ke DPR sampai sekarang pun hanya dalam waktu 1 bulan, perubahan terus berjalan. Maka kami akan terus mengelola APBN secara hati-hati, namun juga pesannya adalah, pertama, subsidi yang ratusan triliun ini jelas sasarannya dan yang menikmati adalah kelompok yang relatif mampu. Dan ini berarti kita mungkin akan menciptakan kesenjangan yang makin lebar dengan subsidi ini. Karena yang mampu menikmati dana subsidi ratusan triliun, yang tidak mampu tidak menikmati. Nah, untuk itu memang akan diperlukan berbagai langkah-langkah untuk satu, tetap menjaga APBN kita sebagai shock absorber. Artinya subsidi itu nggak akan dicabut, tapi penyesuaian mungkin perlu untuk dipertimbangkan di dalam kerangka untuk tadi memperbaiki dari manfaat distribusi bagi masyarakat. Yang kedua, APBN kita juga tetap harus dijaga supaya kita tetap bisa ngadepin 2023, 2024 yang nanti ketidakpastian juga masih akan tinggi. Yang ketiga, ya semuanya gotong royong, kelompok masyarakat yang relatif mampu mungkin harus mengkontribusikan lebih baik atau lebih banyak dibandingkan masyarakat yang tidak mampu, yang harus kita bantu dengan berbagai instrumen, dari mulai bansos sampai dengan subsidi, tapi yang tepat sasaran. Ya, saudara, demikian tadi pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Langsung saja saya akan bahas bersama dengan dua orang narasumber kita malam hari ini. Saya tadi tertarik dengan pernyataan dari Menteri Keuangan yang menyebut bahwa subsidinya tidak akan dicabut, tapi subsidi yang dilakukan selama ini dinilai dinikmati oleh orang yang mungkin seharusnya tidak menikmati. Saya ke Mas Mamit dulu deh kalau gitu ya. Mas Mamit, boleh diberikan gambaran sebetulnya kondisi produksi BBM kita saat ini berapa, kemudian konsumsinya berapa, sehingga bisa menjadikan gambaran bagi masyarakat mengapa kemudian harga BBM subsidi ini perlu disesuaikan. Baik, Mbak. Jadi kalau kita melihat sebenarnya kita ini sudah menjadi net importer nih, Mbak. Kita sejak tahun 2008 Indonesia sudah menjadi net importer. Karena kenapa? Karena saat ini konsumsi kita sudah mencapai 1,6 juta barrel oil per day, sedangkan di sisi lain produksi kita hanya di angka 600-an ribu barrel oil per day. Dengan demikian kita harus mengimpor baik itu minyak mentah maupun produk sebesar 1 juta barel per hari, di mana ini pastinya sangat besar sekali. Dengan demikian ketika kita mengimpor secara otomatis, karena memang harganya dalam dolar, maka ini ada lagi yang terpengaruh, yaitu kurs mata uang rupiah terhadap dolar kita. Semakin banyak kita terus melakukan impor, maka bisa saja mata uang rupiah kita terdepresiasi karena perbedaan defisit neraca perdagangan yang semakin melebar.
dolar, sehingga dan kita harus membayar dengan dolar, terus kita harus spend dengan dolar. Nah ini menyebabkan pembelian dolar semakin banyak dan rupiah bisa saja semakin tergerus. Nah ini yang menurut saya masyarakat mesti paham bahwa Indonesia ini sudah tidak lagi menjadi negara yang akan kaya akan minyak. Bahwa dulu kita memang adalah negara yang produksi kita cukup tinggi, iya. Tetapi saat ini di tengah kondisi lapangan yang memang sudah mulai mature, kita sudah mulai mengalami decline rate yang cukup tinggi, yang cukup besar saat ini. Decline rate kita itu adalah laju penurunan produksi kita, Mbak. Itu sudah di angka 8% per tahun. Maka bisa dipastikan produksi kita terus mengalami penurunan. Nah, oleh karena itu saya kira inilah kondisi daripada sektor hulu migas kita. Dan sebenarnya untuk mendapatkan minyak ini juga dibutuhkan satu upaya proses yang panjang, Mbak Edina, bahwa kita harus yang namanya melakukan kegiatan eksplorasi terlebih dahulu, terus setelah itu baru kita kegiatan eksploitasi, baru nanti pengembangan lapangan, sampai nanti ke tahapan produksi. Itu memakan waktu yang cukup panjang dan tidak mudah sebenarnya. Dan industri hulu migas itu adalah industri yang high risk dan juga ada high cost gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan minyak di Indonesia itu mudah, saya kira ini persepsi yang salah yang perlu kita itu dulu ya. Itu dulu. Saat ini nggak bisa. Kita dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk mendapatkan minyak hanya 1 barel misalnya seperti itu. Terakhir kapan sih kita masih menjadi negara penghasil 2008 minyak? 2007 itu kita masih menjadi anggota OPEC ya. 2008 itu kita sudah menjadi net importer. Terus kita sudah keluar dari OPEC juga karena memang ya kita bukan lagi negara besar gitu kan ya. Ini kita sudah menjadi net importer dan saya kira inilah yang menjadi salah satu penyebab ya. Nanti ini ya terkait dengan ICP juga. Baik. Jadi kondisinya saat ini adalah bahwa produksi minyak kita saat ini kurang dari setengah dari konsumsi yang dibutuhkan per hari. Ya, kalau tadi bicara 1,6 juta per barel per hari, padahal produksinya cuma 600.000. Betul ya. Baik, saya ke Mas Fitra. Mas Fitra, tadi yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani menggambarkan mengenai kondisi APBN. Sebetulnya memang kondisi APBN kita tuh sekarang sehat nggak sih dengan subsidi 500 triliun untuk BBM itu? Ya, saat ini dengan adanya windfall profit dari limpahan komoditas ya. Jadi kalau kita lihat surplus perdagangan kita selama beberapa bulan terakhir, bahkan 2 tahun terakhir itu memang cukup tinggi ya, yang dipicu oleh naiknya harga-harga internasional. Tetapi kita tidak bisa memastikan sampai kapan surplus komoditas ini akan berakhir. Bisa jadi tahun depan sudah selesai, sementara kita tidak memiliki semacam bantalan revenue atau bantalan penerimaan fiskal yang cukup memadai untuk kemudian menyediakan subsidi secara berlebihan di tahun-tahun berikutnya, begitu kan? Oke, sekarang mungkin kita masih tahan, tapi bagaimana di tahun mendatang, begitu? Itu juga salah satu pesan yang tadi disampaikan Ibu Sri Mulyani. Dan dengan pace yang sekarang dengan kecepatan demand yang kita lihat sekarang, itu dari 500 triliun bisa bengkak lagi sampai 700 triliun. Kenapa? Karena orang-orang tidak merasa bahwa sekarang ini harga minyak sudah mahal, gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan di negara-negara lain, ini kan sebenarnya sudah sangat tinggi sekali disparitas antara kita dengan negara-negara lain. Artinya masyarakat belum betul-betul menyadari bahwa memang kita punya masalah dari sisi dalam hal ini minyak bumi. Dan oleh karenanya kalau kita lihat ya dari proyeksi kuota, tadi juga Bu Sri Mulyani juga sempat menyampaikan proyeksi kuota kita untuk yang tadi yang bersubsidi itu habis di bulan Oktober. Artinya setelah itu harus tambah lagi sekitar 200 triliun lagi, artinya bisa sampai 700 triliun. Nah, dalam kondisi seperti itu kita juga harus menyadari bahwa di tahun 2023 sudah ada proyeksi defisit smoothing. Artinya kan sekarang defisit APBN kita itu kan targetnya di bawah 3%. Ya. Sekarang memang sudah ke arah situ, tapi jangan sampai kemudian di tahun 2023 sesuai dengan amanat Undang-Undang 2 tahun 2020 bahwa defisit itu harus di bawah 3%, itu terlampaui lagi. Sehingga pada akhirnya membuat APBN kita tidak sehat. Nah, kita berbicara mengenai konteks jangka menengah panjangnya. Dalam konteks sekarang masih bisa, tetapi di jangka menengah panjang mungkin ini akan menjadi beban yang sangat berat. Belum lagi tadi yang juga disampaikan bahwa hanya 20% masyarakat miskin yang menerima dari subsidi tersebut. Artinya ini kan kalau kita bicara penggunaan atau alokasi anggaran, kita kan punya uang, pemerintah punya uang, tentu harus dilokasikan dengan baik, ya kan? Karena
uangnya tidak banyak, tapi ya tidak banyak-banyak banget begitu kan, karena banyak lain prioritas yang harus dilakukan. Nah, ketika itu kemudian ditaruh lebih banyak untuk porsi masyarakat menengah ke atas, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan itu tidak betul-betul mendapatkan, berarti kan ini ada yang salah dengan konsep subsidinya. Ya. Kita harus berbicara subsidi, bukan lagi ke subsidi ke produk, tapi ke subsidi ke orang. Nah, sebelum sampai ke situ, subsidi yang diberikan untuk BBM bersubsidi di Indonesia ini, ada yang menyebut ini bahkan paling besar di dunia. Itu benar nggak sih, Mas? Memang kita kalau dibandingkan dengan beberapa negara lain yang apa namanya tidak berlimpah komoditas, mungkin termasuk yang paling besar, tapi saya rasa masih ada yang lebih besar lagi ya, karena kalau kita bicara di daerah-daerah penghasil minyak, ini nanti mungkin bisa disampaikan juga oleh Mas Mamit, itu mereka juga memberikan subsidi yang juga lumayan, tetapi karena mereka ini ya, mereka adalah net eksportir bukan net importir. Nah, makanya dalam hal ini kita menjadi ya beban subsidinya menjadi sangat besar gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu ya tentu kalau kita melihat proyeksi ke depan ini akan sangat membebani anggaran, dan padahal kalau kita melihat proyeksi lembaga-lembaga internasional, salah satunya Morgan Stanley, yang kemudian melihat prospek pertumbuhan ekonomi ke depan itu adalah juga sangat tergantung pada konsolidasi fiskalnya. Ketika fiskal kita bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang ke depan gitu ya. Jadi kan kita berada di saat-saat yang memang sulit seperti ini ya. Tetapi kita juga harus memikirkan masa depan. Jangan sampai semuanya kita habiskan sekarang dan beban di masa depan semakin tinggi gitu. Oke. Mas Mamit, mungkin bisa digambarkan sebetulnya kalau tadi disebutkan subsidinya selama ini sepertinya kurang tepat gitu ya konsepnya atau skemanya gitu. Tanggapan Mas Mamit seperti apa soal itu? Saya kira betul sekali ya, bahwa saat ini subsidi ini memang tidak tepat sasaran dan seperti yang disampaikan Bu Sri Mulyani sendiri bahwa subsidi ini menurut saya menjadi kontraproduktif. Kenapa? Karena tadi memperlebar jurang kesenjangan antara masyarakat miskin dengan masyarakat kaya. Terus juga subsidi ini menjadi menjadi mubazir. Karena dipergunakan untuk tidak pada sepatutnya. Karena kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Energi, definisi daripada subsidi ini diberikan seharusnya hanya untuk masyarakat miskin, ya kan, dan masyarakat tidak mampu lah. Tetapi aktualnya saat ini untuk subsidi BBM ini ternyata penggunanya ada 80% masyarakat yang mampu. Dan saya selalu menyampaikan bahwa sudah cukup bagi kita untuk membakar dana APBN kita di jalan raya. Kita bisa gunakan dana kita untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif dan pastinya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia kita. Nah, ini saya kira menjadi sangat penting sekali dilakukan oleh pemerintah. Makanya menurut saya subsidi itu memang harus dilakukan reformasi. Tadi seperti disampaikan Mas Fitra, kita harus melakukan reformasi terhadap pola subsidi kita, tidak lagi berbasis kepada subsidi barang, tetapi kita berbasis kepada subsidi orang. Dengan demikian subsidi ini akan menjadi tepat sasaran, dan saya kira ya ke depan tidak akan terlalu memberatkan beban APBN kita juga, karena memang sudah terhitung nih berapa banyak masyarakat yang berhak untuk mendapatkan subsidi tersebut gitu kan ya. Dan datanya kita sudah punya, memang perlu updating data dari DTKS, memang harus terus melakukan updating data, tetapi paling tidak nanti ketika ini sudah berjalan ini akan jauh lebih baik lagi, dan pastinya tidak akan membebani anggaran negara. Dan masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi, yaitu dia yang benar-benar mendapatkan. Saat ini kan justru kita lihat bahwa ya mobil-mobil mewah yang menggunakan Pertalite, terus juga karena disparitas harga yang sangat tinggi misalnya untuk solar subsidi banyak terjadi penyelewengan. Angkutan kendaraan-kendaraan pertambangan, industri gitu ya menggunakan solar bersubsidi. Baik, nanti kita akan bahas lagi usai jeda, Mas Fitra dan juga Mas Mamit, dan saudara tetaplah bersama kami. Indonesia Bicara akan kembali usai jeda berikut ini. Panik nggak? Hah? Panik nggak? Panik lah. Masa enggak? Hidup yang mulia. Dimanapun kita berada, harus menjunjung tinggi budaya Indonesia. Setiap aktivitas di ruang digital harus dilandasi dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan menyebarkan konten positif, mendukung toleransi keberagaman, dan menjaga kesopan santunan. Tunjukkan kalau kita bukan toxic netizen dengan menjadi berbudaya di ruang digital. Membahas topik yang sedang terjadi secara jernih, mengupas informasi untuk menggali fakta,
dengan narasumber yang terpercaya. Saksikan Forum Christian setiap Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI. Volley-mania, jangan lewatkan kejuaraan dunia voli putra 2022-2023 FIVB Men's World Championships 26 Agustus hingga 11 September 2022. Catat tanggal penayangannya berikut ini. The Volleyball World Championship Hanya di kanal digital TVRI Sport. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Warisan leluhur budaya bangsa terdiri dari banyak macam kesenian. Salah satunya kebudayaan kain songket dari Sumatera Selatan dan tenun dari Nusa Tenggara Timur. Bunga Katulistiwa, tenun, dan songket. Senin, 29 Agustus 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bersama kami dalam Dialog Indonesia Bicara. Kami membahas mengenai penyesuaian harga BBM Selamatkan Negeri. Saya akan kembali berbincang bersama narasumber kita malam hari ini. Sebelum ke Mas Fitra, saya ingin membahas tadi soal grafis ya. Itu adalah harga-harga BBM bersubsidi yang berlaku saat ini sebelum ada penyesuaian. Tapi sebetulnya kalau bicara soal harga keekonomian, itu di angka berapa sih seharusnya? Kan Pertalite masih di 7 ribuan ya saat ini. Kalau bicara keekonomian, saya kira saat ini Pertalite sudah di angka 14 ribuan, Mbak Diana. Terus juga solar subsidi juga sudah di angka 18 ribuan lah ya saat ini. Jadi memang sudah sangat tinggi sekali disparitas harganya, dan ini yang menyebabkan beban bagi negara semakin besar karena tadi ada beban kompensasi gitu kan. Jadi yang disubsidi oleh negara adalah untuk Pertalite 2 kali lipat ya? Iya, ya setengahnya lah setengahnya ya. Betul lah. Kalau dibandingkan dengan negara lain? Ya, kabarnya ada yang sampai 30 ribu betul, lebih. Di negara Uni Eropa seperti di Jerman, terus juga sudah di angka 30-an ribu ya per liter ya. Dan di negara si tetangga kita misalnya di Singapura pun sama di angka seperti itu ya. Jadi memang disparitasnya juga sangat jauh sekali sih gitu kan dibandingkan negara-negara tangga. Oleh karena itu saya kira harga BBM kita memang tidak yang paling murah gitu kan ya, tetapi termasuk yang murah gitu kan ya. Oke. Mas Fitra, kalau bicara memang kondisinya sudah seperti itu, sudah ini kan bagaikan dilema gitu ya bagi pemerintah. Betul. Di satu sisi kalau tidak disesuaikan harganya maka memberatkan dan membebani APBN. Tapi di sisi lain mungkin ada dampak lain yang harus difikirkan oleh pemerintah. Kira-kira apa yang menyebabkan kemudian pemerintah sepertinya maju mundur nih untuk melakukan penyesuaian? Apakah ada dampak dominonya yang mungkin akan terkait itu atau bagaimana Mas Fitra melihatnya? Ya, saya rasa pemerintah memikirkan banyak hal ya. Ini tentunya pilihan yang tidak mudah juga. Dalam setiap kebijakan pasti ada konsekuensinya. Nah, dari situ saya melihat bahwa pemerintah masih mengkalkulasi dari sisi harga berapa besar kenaikannya, terus kapan dinaikkan dan seterusnya. Bagaimana mekanisme kompensasi yang tepat dan seterusnya. Tapi yang jelas sinyal ke arah sana sudah disampaikan ya? Sudah. Jadi sudah beberapa kali diwacanakan dan saya rasa lebih cepat lebih baik. Kenapa? Karena semakin lama diumumkan ya, kalau kita tunda terus, ini
Apa dampaknya? Ada efek yang dinamakan ekspektasi inflasi. Oke. Ya, jadi biasanya begini, ini kan sudah ada wacana. Biasanya harga-harga di masyarakat Sudah mulai naik. Sudah mulai naik karena mereka sudah melihat bahwa oke, nanti dinaikkan, harus dinaikkan segera nih. Ya, harga-harga produsen udah mulai ancer-ancer ya untuk kemudian naikin harga segala macam. Apalagi kalau nggak diumumkan, ini nanti pada akhirnya nanti ditunda terus kemudian baru diumumkan, ini efek inflasi akan semakin besar. Jadi memang semakin cepat semakin baik gitu ya. Tapi ternyata pemerintah juga sebenarnya juga sudah menyiapkan beberapa peluru. Salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani ya, bahkan baru-baru ini saja akan mengeluarkan dana bantuan sosial BLT, yang mana itu kalau kita bicara subsidi, itu subsidi ke orang ya, itu sekitar 24 triliun. Nah, jadi bantalan ya, apabila memang jadi dinaikkan atau disesuaikan harganya, maka itu untuk membantu masyarakat. Betul. Jadi kan mengurangi dampaknya gitu. Yes. Sekarang yang mana sih yang paling terdampak atas kenaikan harga? Nah, itu yang paling disasar. Menurut World Bank ada sekitar 120 juta orang aspiring middle class ya. Artinya ini orang-orang yang baru berangkat dari zona kemiskinan mau masuk ke zona menengah, tapi mereka rentan miskin kalau ada gejolak begitu kan. Itu ada 20 juta. 120 juta. 120 juta ini tentunya nggak semuanya gitu ya menjadi sasaran, karena ada yang memang masih bisa bertahan di tengah krisis. Nah, yang paling vulnerable atau yang paling tidak tahan kena gejolak adalah sekitar 20 juta sampai 30 juta orang. Nah, kalau kita ambil yang paling bawah 20 juta orang, hitung-hitungannya kalau mereka dikasih misalnya bantuan sosial 100.000, 200.000 per bulan atau bahkan 300.000 per bulan selama 6 bulan, ya mungkin habis 36 triliun. Ya ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan kalau keluar tadi sekitar 500 triliun atau bahkan bisa lebih lagi gitu kan. Jadi sudahlah orangnya terfokus ya, orang yang betul-betul membutuhkan. Kemudian sisa anggaran tadi, potensi anggaran yang seharusnya diberikan subsidi untuk energi yang kemudian dialihkan kepada orang tadi, dan kemudian bisa dialihkan lagi ke sektor-sektor lain yang lebih produktif. Seperti misalnya membangun sekolah, membangun jembatan, membangun bendungan dan seterusnya, yang itu jauh lebih dibutuhkan ketimbang kemudian tadi istilahnya Mas Mamit membakar uang di jalan. Ya. Tapi kemudian bagaimana ini nanti dampaknya kalau kita bicara soal efek domino, bagaimana dampaknya terhadap misalnya pertumbuhan ekonomi kita kan yang cukup baik ya. Betul. Dibandingkan negara-negara yang lain pada saat ini dengan resesi dan juga kondisi perekonomian global yang tidak pasti. Kemudian juga angka inflasi kita juga masih terkendali begitu disebutkan, dan ada lagi daya beli masyarakat gitu. Ini kira-kira dampaknya bagaimana? Oke, nah kita bahas satu-satu. Pertama dari sisi inflasi, memang pasti akan ada dampak inflasi, ini tidak bisa tidak begitu ya. Jadi kalau kita hitung dari sisi inflasi, sebenarnya di bulan Juni kemarin inflasi kita kan cuma 4,34% ya kalau tidak salah. Nah itu sebenarnya tanpa ada subsidi itu bisa 5,03%. Artinya kalaupun kita merefleksikan data itu ke data sekarang, nanti kalau misalnya dinaikkan itu kalau ada terjadi kenaikan misalnya 20%, itu mungkin inflasinya akan bertambah sekitar 0,75%. Kalau dinaikkan 30%, itu bisa 1,5% sampai 2%. Pun begitu, ini termasuk masih dalam kategori below average atau di bawah rata-rata inflasi regional. Nah, dalam kondisi seperti itu, saya rasa ini adalah suatu pilihan yang harus kita ambil. Kenapa? Karena upaya untuk menahan inflasi, ongkosnya besar sekali kemarin, gitu kan. 200 triliun, 300 triliun, bahkan bisa tambah lagi. Nah, bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi? Nah, pertumbuhan ekonomi ini juga pastinya akan ada kendala-kendalanya ya, karena memang ada tekanan dari sisi produksi. Tetapi sebenarnya ini adalah suatu pilihan yang bisa kita ambil di saat sekarang. Karena di tahun 2023 bisa saja kita kemudian menggunakan anggaran untuk sektor yang lebih produktif yang bisa pada akhirnya menghela nafas perekonomian sehingga perekonomian kita masih bisa tumbuh di atas 5%. Memang ada potensi kontraksi ekonomi ya akibat tekanan dari sisi produksi ini sekitar 0,5% sampai 0,6%. Tetapi ingat bahwa ini juga kalau kita bisa kemudian investasi atau bisa gunakan anggaran untuk memberikan insentif pada industri untuk bisa menggerakkan sektor-sektor lain, saya rasa ini bisa lebih dari sekedar dikompensasikan di pertumbuhan di sektor lain gitu kan. Jadi saya rasa ini tidak akan jadi masalah juga karena penggunaan anggaran ke depan akan jauh lebih tepat sasaran dan lebih prioritas. Dan ini tentunya efeknya terhadap pembangunan ekonomi akan jauh lebih besar. Ya, baik. Saya ke Mas Mamit. Mas Mamit, kalau selain opsi penyesuaian harga gitu ya, kira-kira ada opsi lain nggak? Misalnya kalau kita sebut sekarang ini kan kita sebagai pengimpor BBM gitu ya, dan apakah kita mungkin beralih ke negara lain?
Ya, Salah satu contoh misalnya kemarin ada yang menyebut ke Rusia gitu ya. Itu sebagai opsi yang bisa dilakukan atau enggak? Ya, saya kira opsi lain sih pasti ada ya. Dan ini cukup banyak pemerintah pun membuka opsi ya. Ada cukup banyak opsi terkait dengan harga BBM ini ya. Salah satunya tadi adalah kita akan melakukan yang namanya pengurangan beban subsidi, penyesuaian harga. Yang kedua saya kira ini pun harus dilakukan sebenarnya Mbak, adalah terkait dengan pembatasan pengguna BBM subsidi. Dalam artian siapa saja yang berhak untuk menggunakan BBM subsidi ini memang perlu dibatasi juga gitu ya. Karena kenapa? Meskipun misalnya nanti kita pemerintah adanya penyesuaian, tetapi kalau ternyata pola konsumsi kita masih sama gitu kan ya, siapa saja bisa menggunakan solar subsidi dan juga pertalite, maka nanti nih di akhir tahun pun akan sama nih, kita bisa saja nanti jumlahnya juga akan jebol gitu kan ya, kuota kita. Oleh karena itu dengan adanya nanti penyesuaian, maka memang akan ada ruang fiskal bagi APBN kita untuk mengatur mengenai bagaimana ke depannya seperti apa. Apakah nanti ketika kuota ini sudah mulai habis di Oktober ada penambahan atau seperti apa, tetapi ada ruang fiskal yang memang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Karena buat saya kalau sampai nanti Oktober ini pertalite sudah habis dan juga solar subsidi sudah habis, maka ini akan jauh lebih repot lagi. Karena masyarakat kita akhirnya kan tidak tersedia bahan bakar ya, dan ini padahal kita tahu bahwa bahan bakar BBM adalah salah satu penggerak roda perekonomian. Nah, rata-rata masyarakat yang saya tanyakan adalah nggak apa-apa deh mas harga lebih mahal, yang penting barangnya ada daripada nggak ada gitu kan ya. Jadi secara itu saya juga mengharapkan dengan adanya nanti penyesuaian tersebut, stok terus diperbanyak dan masyarakat tidak mengalami yang namanya tadi kelangkaan untuk pertalite maupun solar subsidi. Dengan demikian roda perekonomian terus berjalan, meskipun tadi disampaikan Mas Fitra ada inflasi dan lain-lain, tetapi saya kira pemerintah sudah mempersiapkan juga apa yang harus dilakukan gitu. Nah, terkait dengan opsi yang lain, ya seperti saya kira tidak semudah itulah. Seandainya kita misalnya membeli minyak dari Rusia, isu yang sedang ramai disampaikan adalah kan seperti itu ya. Nah, saya kira itu tidak bisa semudah membalikan telapak tangan. Karena kenapa? Karena saya kira banyak hal-hal yang mesti diperhatikan lah ya. Pertama terkait dengan kemungkinan terjadinya embargo dari Amerika Serikat dan sekutunya, ya kan? Padahal kalau kita bicara sebagai mitra dagang, raca perdagangan kita dengan Amerika Serikat, Uni Eropa dan sekutunya adalah cukup tinggi, ya kan? Bayangkan kalau sampai nanti kita jadi harus ada konsekuensi lain ya yang harus dipertimbangkan. Dan ini sangat berat sekali, belum lagi terkait dengan hubungan diplomatiknya nanti seperti apa. Dan saya kira yang selanjutnya adalah terkait dengan kemampuan kilang kita juga. Apakah refinery kita mampu mengelola minyak dari Rusia misalnya seperti itu ya, meskipun harganya jauh lebih murah gitu kan ya. Kalau memang tidak mampu kan berarti harus ada upgrading kilang terlebih dahulu ya kan, kemampuannya seperti apa, spesifikasi minyak dari Rusia seperti apa. Jadi butuh masih cukup panjang lah prosesnya saya kira. Tetapi ini menjadi pilihan yang sulit dan yang sulit sekali lah ya. Karena segala sesuatunya sekarang gini, cadangan devisa kita saja menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat ya kan. Belum ada cadangan kita dolar, rubel, plus yuan. Belum ada kan. Bayangkan kalau misalnya kita diembargo nih sama Amerika, terus uang kita nggak bisa cair. Kan seperti apa. Jadi saya kira terlalu beresiko terkait dengan wacana tersebut, tapi paling tidak hubungan kita memang dengan Rusia cukup bagus ya, tetapi saya kira ini terlalu berisiko dan ini bukan menjadi pilihan yang bijak. Dan meskipun harganya jauh lebih murah ya, misalnya kan 30% ya, kalaupun memang pemerintah bisa melakukan lobby dan negosiasi ya saya kira bagus gitu kan, tapi ini masih butuh waktu lah saya kira untuk didiskusikan. Mas Fitra mungkin mau menambahkan soal ini? Ya, sebenarnya ini adalah situasi geopolitik adalah situasi yang tidak bisa dikontrol, tetapi bukan artinya kita tidak bisa berbuat sesuatu. Salah satu yang bisa dilakukan adalah sebenarnya kalau kita bisa memberikan semacam special envoy ke Saudi Arabia, presiden dalam hal ini mengirim utusan-utusan ke Saudi Arabia untuk setidak-tidaknya mengeluarkan jatah produksi yang lebih tinggi lagi. Ini kan sebenarnya bisa menurunkan harga dari minyak dunia juga. Karena sebenarnya mereka kan sudah cukup untung ya. Jadi kalau kita bicara eksplorasi, biaya eksplorasi kan di sana, kalau correct me if I'm wrong Mas Mamit, itu kan rendah sekali ya. Dengan turun 30% bahkan 50% mereka masih
ngasih untung gitu kan. Dan padahal sebenarnya ini adalah situasi yang sebenarnya kalau kita bicara mengenai trade partners, investment strategies dan seterusnya, mereka kan tidak bisa hidup sendirian. Jadi gitu sebetulnya kita bisa melakukan negosiasi gitu ya. Sebenarnya dalam kepentingan bersama ya kita harus menemukan the lowest common denominator dalam hal ini adalah kepentingan ekonomi. Dan itu kemudian bisa disampaikan juga ke Saudi Arabia sebagai salah satu rekanan kita yang juga strategis begitu. Baik, Mas, kembali ke soal tadi kita sudah singgung misalnya ini dampak atau efek dominonya, tapi juga kemudian yang perlu dipertimbangkan adalah daya beli masyarakat. Betul. Apakah sanggup begitu ya ketika kemudian itu disesuaikan harganya karena mungkin saja akan berimbas ke harga yang lain karena sekarang aja misalnya harga telur sudah naik nggak tahu saya apakah itu ada kaitannya dengan wacana ini gitu, tapi itu faktanya di lapangan. Lalu kemudian juga kita juga tahu bahwa ekonomi kita selama ini juga salah satunya ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Yang pertama adalah yang perlu kita lihat adalah hubungan antara harga BBM dengan inflasi ini sebenarnya semakin lama semakin kecil ya. Sudah sekitar 5 tahun 10 tahun terakhir ini sudah berubah polanya gitu ya. Jadi kalaupun terjadi efek inflasi mungkin tidak akan sebesar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah siapa sih yang paling menderita akibat tadi kenaikan harga-harga atau gejolak harga-harga? Tadi kan kelompok menengah ke bawah. Dan salah satu cara untuk kemudian membuat mereka lebih nyaman dengan kenaikan harga ini adalah atau penyesuaian harga BBM adalah salah satunya adalah dengan menyediakan kompensasi. Yang seperti yang dilakukan oleh pemerintah ya hari ini memberikan ini kan sebenarnya adalah untuk menjaga daya beli ya. Dan kalau kita bicara konsumsi ya Mbak Herdiana, sebenarnya kalau kita bicara konsumsi ini kan kita harus membaginya berdasarkan beberapa kelompok pendapatan. 20% di atas, 40% di tengah, dan 40% di bawah. 40% yang di bawah ini berkontribusi pada 17% ya total keseluruhan konsumsi. Sementara yang 20% di atas itu berkontribusi terhadap 46%. Artinya kalau kita bicara mengenai tadi topangan dari sisi konsumsi, lebih banyak ditopang yang di atas ini. Lebih banyak yang ditopang di atas dan mereka lebih price inelastic. Artinya mereka kalau harga dinaikkan ini tidak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh yang di bawah. Tapi bukan artinya kita meninggalkan yang di bawah. Ini perlu kita perhatikan juga supaya mereka nggak masuk ke zona kemiskinan. Makanya ada tadi bantalan dari sisi bantuan sosial, BLT dan seterusnya. Tapi ada beberapa contoh anekdotal yang menarik ya, Mbak Herdiana. Kalau kita lihat nih harga bensin eceran ya, Mas Mamit ya. Itu kan sebenarnya udah 10 ribuan nih, Pertalite dijual di botolan itu udah 10 ribuan, 11 ribuan gitu kan. Dan masyarakat sebenarnya masih mampu dan masih beli gitu. Itu kan sebenarnya salah satu cara untuk mengetes surplus konsumen di kalangan menengah ke bawah. Dan ternyata mereka masih mampu. Apalagi kalau ditambah ya bantuan sosial dan seterusnya selama 6 bulan ke depan gitu pemerintah menyiapkan itu. Saya rasa ini suatu hal yang bisa apa mereka terima gitu. Oke, baik. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan ini, tapi kita kembali harus jeda. Dan saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicara akan kembali sesaat lagi. Membahas topik yang sedang terjadi secara jernih. Mengupas informasi untuk menggali fakta dengan narasumber yang terpercaya. Saksikan Forum Christian setiap Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Podcast santai seputar lifestyle masa kini, membahas hal menarik yang viral di sosial media. Awal-awal pandemi kan nggak bisa kemana-mana tuh. Pas udah mulai longgar, sikat langsung jalannya. Semuanya kan ada tadi misalnya kayak Kak Aura suka ngelihat air terjun. Disertai cover song serta performance dari bintang tamu. Kongko on the air, Senin sampai Jumat pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Ini bapakmu. Ini mau apa? Kamu harus teguh untuk mencintai seorang wanita yang cantik dan anggun. Diadaptasi kembali dari serial yang menjadi legenda di TVRI. Karya sutradara Andi Bakhtiar Yusuf. Ibu belum bisa pulang lagi ke Jakarta. Guest House Lost Man Reborn Season 3 segera hanya di TVRI.
Warisan leluhur budaya bangsa terdiri dari banyak macam kesenian. Salah satunya kebudayaan kain songket dari Sumatera Selatan dan tenun dari Nusa Tenggara Timur. Bunga Katulistiwa, tenun, dan songket. Senin, 29 Agustus 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara. Saya langsung saja sekarang ke Mas Mamit. Ini kalau kita bicara soal subsidi, kemudian penyesuaian harga BBM bersubsidi. Ini kan tadi Mas Mamit menyebutkan, kalaupun nanti harga disesuaikan, itu juga harus ada pembatasan dalam penggunaannya. Siapa-siapa saja yang boleh pakai, siapa yang tidak. Itu pengawasannya gimana, Mas? Ya, saya kira ini menjadi salah satu solusi juga ya. Solusi yang lain terkait dengan pembatasan tersebut adalah dengan aplikasi My Pertamina tersebut ya. Jadi nanti diharapkan bagi masyarakat yang memang terdaftar itu mereka berhak untuk mengisi solar subsidi maupun pertalite tersebut ya, sesuai dengan kriteria. Nah, kriterianya ini kan masih di dalam dibahas oleh pemerintah terkait dengan revisi Perpres 191 tahun 2014 mengenai apa saja kriteria-kriteria dan siapa saja yang berhak untuk menerima manfaat daripada penggunaan BBM subsidi tersebut gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Mamit siapa yang harusnya berhak? Kalau saya sih pengguna kendaraan apa? Kalau saya selalu menyuarakan kemarin adalah misalnya untuk pertalite itu hanya untuk kendaraan roda 2 dan juga angkutan umum plat kuning serta kendaraan UMKM, terus juga nelayan dan usaha kecil mikro lainnya yang memang mendapatkan rekomendasi dari pemerintah setempat. Kalau kendaraan plat kuning kan mudah mengenalinya. Betul. Tapi kendaraan lain ya, misalnya tadi UMKM. Ya, itu kan selama ada surat rekomendasi dari pemerintahan setempat, biasanya dari Pemda, itu ada ataupun dari aparatur pemerintah setempat yang akan memberikan rekomendasi kepada perusahaan tersebut, UMKM tersebut, nanti pada saat mengisi dia bisa memberikan surat tersebut sih. Nah, sama seperti solar juga. Solar juga saya, karena memang ini yang sangat rawan sekali dan penyelewengannya seberapa banyak sih Mas selama ini penyelewengan penggunaan itu sangat ya? Besar sekali Mbak. Solar kalau berdasarkan data, kalau kemarin itu hampir 13% dari total pengguna solar subsidi itu adalah justru untuk perkebunan dan juga pertambangan. Padahal kalau kita mengacu pada Perpres 191 2014, mereka ini tidak boleh menggunakan solar subsidi. Makanya saya lebih prefer nanti pada saat revisi itu adalah hanya untuk kendaraan plat kuning, angkutan umum plat kuning, dan juga rodanya dibatasin hanya 4. Karena kalau rodanya 6 udah pasti itu kendaraan untuk pertambangan, untuk perkebunan gitu kan ya. Dan juga pastinya untuk UMKM, nelayan sudah pasti itu ya. Bukti pemerintah hadir di sana itu pasti sudah harus tetap ada sama dengan surat rekomendasi tersebut. Jadi saya kira kita memang harus menyiapkan segala macam infrastruktur dan juga kesiapan agar subsidi ini tepat sasaran. Kalau tadi kita ini sudah menjadi net importer, kalau tadi berdasarkan grafis harga minyak saat ini masih di angka 105 dolar per barrel gitu kan ya. Jadi sangat jauh sekali dalam dibandingkan dengan meskipun asumsi yang baru di dalam APBN kita sudah di angka 100 dolar, tetapi masih ada 5 dolar per barrel. Belum lagi kurs mata uang rupiah kita yang memang terhadap dolar yang berbeda ya dari asumsi awal gitu. Jadi dengan adanya pembatasan tersebut, maka ini akan menjadi win-win solusi saya kira. Subsidi tepat sasaran, negara juga tidak terlalu terbebani gitu kan ya. Dan akhirnya masyarakat yang tidak mampu pun tetap dibantu oleh pemerintah. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa meskipun ada penyesuaian ini, bukan berarti pemerintah tidak memberikan subsidi. Berapapun nilainya, saya kira nanti yang akan disampaikan oleh pemerintah, saya yakin tidak akan mencapai nilai keekonomian. Pasti masih ada selisih yang akan diberikan subsidi oleh pemerintah kepada masyarakat. Jadi nggak akan mencapai 14.000? Tidak akan. Saya yakin pemerintah masih berpikir terutama tadi terkait dengan daya beli, bagaimana terkait dengan menjaga inflasi, bagaimana menjaga perekonomian nasional gitu kan ya. Jadi saya yakin sekali itu menjadi pemikiran dari teman-teman di Kementerian Keuangan, di Kementerian SDM, Pak Jokowi bahkan
itu pun pesannya dia waktu awal-awal kemarin adalah dihitung ulang dengan cermat gitu kan ya. Dan dengan demikian saya kira angkanya pun tidak akan mencapai nilai keekonomian gitu ya. Dan ini membuktikan bahwa ya penyesuaian bukan berarti pemerintah tidak memberikan subsidi, tetap ada subsidi yang akan diberikan sehingga masyarakat saya kira tidak perlu khawatir. Saya yakin pemerintah masih hadir terhadap masyarakat secara terutama kelompok masyarakat kelompok rentan, bahwa pemerintah akan tetap memberikan subsidi berapapun nanti nilainya sehingga memang nanti subsidi ini menjadi tepat sasaran, Mbak Haidina. Mas Fitra mungkin juga bisa ditambahkan soal ini. Kira-kira kalau tadi disebutkan Mas Mamit angkanya ya, mungkin pemerintah tidak akan mencapai angka keekonomian. Kira-kira yang reasonable tuh di kisaran berapa persen, Mas? Ya, sementara ini yang berkembang itu adalah antara 20-30% ya penyesuaiannya. Dan saya rasa dengan mempertimbangkan tadi faktor-faktor dampaknya, saya rasa ini suatu hal yang masih bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Baik dari sisi surplus konsumen, baik dari sisi kemudian penyediaan anggaran untuk mengkompensasi ya masyarakat menengah ke bawah dan seterusnya. Karena berdasarkan beberapa simulasi, ketika ini kemudian dinaikkan misalnya 20 bahkan sampai 30%, itu kompensasi minimal yang diberikan kepada masyarakat itu sekitar 100.000 per orang untuk kelompok yang benar-benar miskin. Jadi sekitar 20 juta orang lah. Dan oleh karena itu biaya kompensasinya adalah kemarin sudah keluar atau barusan sudah keluar 24 triliun dan saya rasa masih bisa berkembang lagi sampai 36 triliun. Pun dengan perkembangan itu saya rasa tidak akan jauh melampaui ya perkembangan anggaran akibat memberikan subsidi yang berlebihan tadi gitu, sehingga pada akhirnya memang masyarakat yang betul-betul membutuhkanlah yang betul-betul mendapatkan ini. Jadi mendapatkan 100.000, 200.000 bahkan 300.000 per bulan selama 6 bulan itu saya rasa suatu hal yang ya itu not bad lah untuk masyarakat ya, bisa kemudian menerima paling tidak bisa menjaga ya, menjaga daya belinya, kemudian juga menjaga dampaknya itu tadi supaya mereka kemudian tidak tiba-tiba jatuh miskin, gitu kan. Baik, kalau kita bicara lagi soal pembatasan penggunaan itu tadi, di beberapa negara lain gitu ya, misalnya selain membatasi penggunaan BBM-nya, ada juga sejumlah negara yang membatasi penggunaan kepemilikan ya. Jadi membatasi seperti di China misalnya ada satu daerah di Shenzhen itu kalau nggak salah dibatasi tuh punya motor gitu ya. Itu mungkin nggak dilakukan kebijakan itu di Indonesia sebagai salah satu opsi agar kita tidak terlalu banyak mengkonsumsi BBM ini. Saya kira berat ya Mbak, karena ini adalah menjadi salah satu penggerak roda perekonomian juga gitu kan ya, dalam artian sektor manufaktur di otomotif ini adalah salah satu industri yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional ya gitu ya. Dan pemerintah saya kira cukup berhitung kembali kalau memang itu sampai dilakukan ya. Yang ada adalah saat ini kita untuk mengurangi penggunaan BBM adalah justru kita harus beralih kepada kendaraan umum yang pasti ya kan ya. Ini menjadi salah satu solusi yang saya kira ketika nanti ada penyesuaian harga, maka menurut saya sudah saatnya masyarakat ataupun pemerintah daerah ternyata harus memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat terkait dengan transportasi umum yang lebih nyaman. Jadi fasilitas murah, transportasi umumnya juga diperbaiki. Harus diperbaiki sehingga nanti masyarakat bisa lebih nyaman untuk menggunakan transportasi umum, termasuk juga mungkin pemerintah pusat terkait dengan mungkin kereta api, komuter kan, KAI kita, komuter lain kita yang diperbaiki semuanya, fasilitas dan juga kenyamanan daripada penumpang. Ini akan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Kedua, saya kira pemerintah juga saat ini pun sudah cukup banyak memberikan subsidi juga di sektor transportasi ya gitu kan ya, sehingga memberikan kenyamanan kepada masyarakat kita juga. Kalau kita belajar juga di pemerintah di Jakarta pun sekarang sudah terintegrasi secara sistem semuanya untuk transportasi umum, dan saya kira ini bisa diikuti di daerah-daerah lain bagaimana transportasi ini menjadi salah satu kunci agar masyarakat bisa beralih menggunakan transportasi umum sehingga menjadi lebih nyaman lagi di Mas tengah Fitra, nanti ada penyesuaian. dengan opsi ini, bahwa beralih ke transportasi umum mungkin lebih baik. Saya sangat sepakat karena kalau best practice-nya yang kita lihat di negara-negara Eropa misalnya, salah satu di Jerman, mereka memfokuskan subsidinya justru ke transportasi umum. Nah, jadi kita ciptakanlah semacam disparitas, itu perbedaan harga yang besar antara transportasi umum dengan transportasi kendaraan pribadi gitu kan, sehingga pada akhirnya masyarakat yang umum karena apa? Murah gitu kan. Murah dan nyaman. Satu lagi mungkin Mbak Haidina, bahwa ke depan ini perlu ada, karena memang konsumsi BBM kita terus meningkat ya, yang tadi saya
saya sampaikan 1,6 juta barel oil per day, maka diharapkan nanti ke depan kita juga selain menggunakan transportasi umum adalah dengan menggunakan electric vehicle gitu kan ya, kendaraan listrik ya. Oke, nanti kita bahas itu ya, soalnya itu juga menarik ya. Baik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, saudara, tetaplah bersama kami. Indonesia Bicara akan kembali usai jeda berikut ini. Volley-mania, jangan lewatkan kejuaraan dunia voli putra 2022-2023 FIVB Men's World Championships 26 Agustus hingga 11 September 2022. Catat tanggal penayangannya berikut ini. The Volleyball World Championship. Hanya di kanal digital TVRI Sport. Anda pencinta olahraga? Sudah mengenal pasola dari Nusa Tenggara Timur? Tepak tonggo Gorontalo? Atau pencaksilat? Olahraga tradisional, dari tradisi menuju prestasi. Setiap hari Minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Senang sekali saya Lorenzo Mukuan bisa kembali menjumpai Anda. Berita-berita terkini di dunia olahraga, baik lokal maupun mancanegara, kami kemas secara ringan dan lengkap. TVRI Sport, setiap hari pukul 7 dan 23.30 waktu Indonesia Barat. Volley-mania, jangan lewatkan kejuaraan dunia voli putra 2022-2023 FIVB Men's World Championships 26 Agustus hingga 11 September 2022. Hanya di kanal digital TVRI Sport. The Volleyball World Championship. It's electrifying. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara. Kita masuk di segmen terakhir. Tadi kalau dari perbincangan saya bersama dengan Mas Mamit dan juga Mas Fitra, ada beberapa hal kemudian yang bisa menjadi opsi selain penyesuaian harga BBM, juga pembatasan penggunaannya. Lalu mungkin masyarakat bisa beralih ke transportasi umum. Dan tadi terakhir sebelum jeda kita bahas soal bagaimana agar mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Ya, dan sekarang kan juga memang sedang dikembangkan industrinya di Indonesia. Soal ini mungkin Mas Fitra dan Mas Mamit bisa lebih menjelaskan. Iya, jadi konsep electric vehicle ini sebenarnya suatu teknologi yang sudah mulai kita kembangkan semenjak tahun 2013 ya. Jadi kami dari UI juga waktu itu Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, kita melihat dampak sosial, ekonomi, hukum, dan juga kemudian nilai keekonomian kapan ini bisa terjadi dan seterusnya. Ini adalah solusi jangka menengah panjang tentunya ya, untuk kemudian mengantisipasi fosil fuel yang sangat penuh dengan gejolak gitu kan. Dan dalam kondisi seperti ini sebenarnya sangat bisa karena sekarang kita bahannya sudah ada ya. Kita melihat justru sumber dayanya itu banyak melimpah di Indonesia, salah satu di Sulawesi dan juga ada di Halmahera dan seterusnya. Nah, ini tentu menjadi salah satu keunggulan komparatif kita juga untuk bisa kemudian berpacu dan kemudian berkompetisi di sektor itu. Dan saya rasa memang harus segera dimulai, tidak ditunda-tunda lagi. Iya. Mas Mamit udah senyum-senyum. Gimana
gimana nih, Ya, Mas? saya kira Tapi kan memang- harganya masih mahal, Mas. Betul, dan memang ini makanya kita perlu ada semacam regulasi nanti mungkin kebijakan fiskal dari pemerintah juga yang memang bisa membuat harga kendaraan listrik ini menjadi lebih terjangkau lah ya, lebih murah lagi. Di samping itu juga kita kan mempunyai satu sumber daya alam yang sangat besar ya, nikel ya. Bagaimana nanti nikel ini seharusnya bisa menjadi basis poin bagi industri electric vehicle di Indonesia. Indonesia bisa menjadi tuan rumah di sana dalam di sini sendiri terkait dengan industri mobil listrik ini, kendaraan listrik ini, sehingga harganya menjadi lebih terjangkau. Oleh karena itu saya kira perlu dukungan semua pihak juga agar ya apa yang kita harapkan sebenarnya bahwa tadi dengan kita banyak menggunakan dengan pertumbuhan populasi dari kendaraan listrik nanti ke depannya maka bisa mengurangi impor BBM kita gitu kan ya ke depannya, karena kalau nggak dibatasi nih Mbak Edi, ini kita setiap tahun bahkan produksi kita akan terus menurun ya, walaupun kita punya target 1 juta barel pada 2030, tapi konsumsi kita akan terus meningkat sampai 2 juta nanti gitu kan ya. Jadi tanpa ada upaya-upaya yang Sementara untuk menunggu eksplorasi baru butuh waktu lama betul ya. sekali ya. Jadi perlu ada upaya-upaya untuk melakukan pengendalian, termasuk salah satunya adalah dengan menggunakan kendaraan listrik tersebut. Jadi saya kira dan ini juga terkait dengan kemandirian energi juga kita ya. Betul. Saat ini kita punya sumber batu bara yang cukup besar gitu kan, yang bisa kita optimalisasi dan sehingga kita tidak tergantung akan impor ya dari negara lain. Seperti yang tadi minyak kan saya katakan harganya sudah sangat tinggi sekali, dan ini dipengaruhi terus gejolak-gejolak penuh dengan ketidakpastian harga minyak secara global tersebut. Jadi jangan kaget misalnya nanti tahun depan tiba-tiba wacana ada penyesuaian lagi karena memang gejolak politik di global misalnya naik gitu kan, karena memang kita sudah sangat tergantung dengan impor. Jadi saya kira masyarakat kita juga harus paham juga dengan kondisi-kondisi tersebut bahwa harga minyak ini memang dipengaruhi oleh banyak faktor dan tidak ada yang bisa menebak gitu loh. Oke, ketika kemudian di tataran pusat pemerintah sudah menyiapkan berbagai skema begitu ya untuk meringankan beban masyarakat ketika nantinya misalnya harga BBM jadi disesuaikan. Tapi tentu butuh irama yang sama nih ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah. Apa kemudian yang harus sebaiknya dijaga bersama oleh semua pihak terkait termasuk juga pemerintah di daerah agar nantinya kebijakan termasuk subsidinya itu bisa diterima dengan baik dan berjalan dengan lancar sehingga dampaknya nggak terlalu berat gitu bagi masyarakat. Saya rasa yang paling penting adalah data ya, database ya. Pelajaran ketika kita dulu tahun 2005 kemudian memberikan salah satu mekanisme kompensasi itu adalah kita menyediakan data terlebih dahulu berapa banyak sih orang miskin, kemudian itu yang kemudian disasar. Berarti di Kementerian Sosial dan ya, di BPS. Macam-macam. Jadi Kementerian Sosial juga. Kemudian kalau kita bicara pemerintah daerah, mereka kan sebenarnya aktor-aktor di lapangan ya. Ini kemudian harus dikoordinasikan dengan baik sehingga subsidinya memang tepat sasaran. Memang sekarang ini kalau kita bicara mengenai basis data sosial itu sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara peer kita gitu, salah satu yang terbaik. Dan oleh karena itu kenapa kita tidak gunakan? Memang akan ada kemungkinan inclusion dan exclusion error. Artinya orang yang seharusnya masuk tapi nggak masuk, atau orang yang masuk padahal dia nggak berhak, pasti akan Jadi ada. pentingnya data ya agar ininya tepat. Betul, tapi yang jelas itu jauh lebih mudah dikontrol ketimbang tadi. Baik, kita sudah terakhir nih sayang sekali. Jadi mungkin closing statement dari Mas Mita dan juga Mas Mamit maksud saya dan juga Mas Fitra terkait dengan mengapa kemudian harga BBM ini harus disesuaikan. Silakan Mas Mamit. Ya, kalau dari saya bahwa memang tadi berbagai macam pertimbangan ya, mulai dari kenaikan harga minyak mentah dunia, terus juga tadi menyelamatkan APBN kita yang jumlahnya cukup besar, terus juga membuat subsidi menjadi tepat sasaran. Ini menjadi poin-poin yang memang harus dilakukan penyesuaian ya, saya kira. Di sisi lain tadi seperti saya sampaikan sudah cukup bahwa dana APBN kita digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif yang dibakar di jalan. Lebih baik kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, pembangunan yang lebih produktif yang memang bermanfaat dalam pengembangan sumber daya manusia. Ke depan ya, baik. Satu lagi mungkin Mbak Sekretari, ini terakhir dari saya adalah bahwa meskipun tadi yang saya pernah sampaikan, penyesuaian ini bukan berarti pemerintah meninggalkan masyarakat tidak mampu gitu ya. Pemerintah tetap hadir dengan adanya tadi bantalan-bantalan sosial yang diberikan serta pastinya harga yang diberikan ataupun nanti akan kalaupun ada penyesuaian maka harganya saya yakin masih di bawah keekonomian. Kayaknya Mas Mamit udah dapat bocoran ya. Jadi udah yakin gitu ya. Tapi semoga kita berharap itu ya. Semoga berharap memang nggak terlalu banyak gitu kenaikannya atau penyesuaiannya. Mas Fitra? Ya, jadi dulu berbeda dengan sekarang ya. Dulu kita berlimpah dengan sumber daya minyak bumi, sekarang kita sudah sangat kekurangan dan oleh karenanya kita juga harus melihat dan harus menyesuaikan, dan proses penyesuaian itu memang tidak
menguntungkan semua pihak tentunya. Tapi pemerintah sebagaimana disampaikan Mas Mami tadi berusaha untuk tetap hadir, dan salah satunya adalah dengan menjaga, dengan tadi ada bantuan sosial, BLT dan seterusnya, dan itu adalah mekanisme penjagaan yang saya rasa paling tepat sasaran dibandingkan dengan menggunakan subsidi yang tadi lebih banyak dibakar di jalan. Ya, ya, baik. Terima kasih Mas Fitra Faisal Astiadi, Direktur Eksekutif Next Policy dan Ekonom UI. Juga terima kasih Mas Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Semoga ini tentu saja bermanfaat bagi semua pihak ya. Dan saudara, demikian perbincangan kami dalam Indonesia Bicara malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Herdina Suherdi pamit undur diri. Terima kasih, salam sehat dan selamat malam.